Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami berada di makam Eyang Kiai Saidiman bin Pangeran Honggowongso yang terletak di tengah Waduk Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah seorang tokoh pejuang di era penjajahan Belanda yang mengabdikan diri untuk memperjuangkan agama dengan meninggalkan hiruk pikuk persaingan antar para bangsawan yang terkooptasi oleh penjajah Belanda dan memilih hidup secara zuhud, menepi di daerah pinggiran untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat yang abadi, sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab," yang artinya, dan bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Manusia hidup di dunia kadang terpesona oleh gemerlapnya jabatan, kedudukan, harta, penghormatan di antara sesama manusia, sehingga terkadang mereka lalai untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat, di mana dalam kesendirian dia akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya selama di dunia. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan terdahulu kami telah sampaikan tema tentang kedermawanan. Tidak hanya mendermakan harta, tapi ada orang yang mendermakan ilmu, ada orang yang mendermakan waktu, ada orang yang mendermakan kedudukan, kehormatannya untuk kemaslahatan orang banyak dalam rangka sebagai bentuk beramal soleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di makam Eyang Saidiman, bagaimana beliau keturunan salah seorang dari penguasa Kasunanan Surakarta, tetapi beliau memilih mendermakan kedudukannya, meninggalkan hiruk pikuk untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah ini. Oleh karena itu, makam beliau sering dikunjungi oleh para peziarah sebagai tempat untuk mendoakan atas amal kebaikan beliau yang membuatnya justru lebih dikenang daripada pangeran-pangeran lain yang juga merupakan keturunan dari para raja di Keraton Surakarta, karena beliau memilih jalan untuk mengabdikan diri secara langsung, menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat melalui syiar agama. Pemirsa yang berbahagia, dari kesempatan ziarah kami pada siang hari ini, kami mengambil ibrah bagaimana kita memanfaatkan karunia potensi yang Allah berikan kepada kita. Iman, ilmu, umur, kesehatan, kedudukan sosial di tengah masyarakat, ini sebagai sarana untuk kita berbakti kepada Allah dengan melayani hamba-hamba Allah, melayani sesama manusia, menyebarkan kebaikan, memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, yang ini menjadi wasilah bagi kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak
kita memiliki catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, di mana kemudian orang-orang yang merasakan kemanfaatan dari kebaikan yang kita lakukan, kelak mereka akan senantiasa mengenang kita, meskipun kita tidak memerlukan ucapan terima kasih, tidak memerlukan sanjungan, penghargaan, penghormatan. Kita lakukan semua ini secara ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kami makam yang Kiai Sayyidiman telah memberikan teladan kepada kita bagaimana memanfaatkan umur dan segenap potensi yang Allah karuniakan untuk menebar kebaikan sehingga namanya menjadi dikenang bahkan jauh setelah beliau tiada. Semoga kita bisa mengambil ibrah ini untuk menyemangati kehidupan kita menuju akhirat. Pemirsa yang budiman, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.